Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam perkuliahan rangkaian listrik bagian yang pertama. Kita masih melanjutkan bahasan terkait dengan topik hukum-hukum dasar. Di video sebelumnya, kita sudah bahas hukum Ohm, hukum Kirchhoff, dan bagaimana penerapan dari hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Kemudian sebenarnya sudah disinggung juga ya ketika kita bahas masalah definisi cabang, node, dan loop ya. Jadi ada resistor yang dirangkai secara seri dan paralel ya. Bagaimana kalau dirangkai seri dan bagaimana kalau dirangkai paralel. Namun baru sebatas definisi ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana cara menghitung ya atau mendapatkan rangkaian ekivalen dari resistor-resistor yang tersusun seri, paralel, atau kombinasi dari seri dan paralel. Baik, kita akan lihat yang pertama, rangkaian seri ya. Jadi kalau kita lihat rangkaian seri resistor ya. Kalau saya gambarkan dulu, misalkan ini ada resistor R1 disebut dengan seri dengan R2 itu kalau berbagi node ya, dan terminal dari resistor yang lainnya ini tidak bertemu, hanya bertemu di satu titik saja. Jadi andai ini kemudian kita hubungkan dengan sumber tegangan, nah seperti ini. Ya kan ini sumber tegangannya adalah V misalnya. Maka nanti dalam ini kan akan butuh satu loop ya. Dan arus itu akan keluar dari kutub positif atau terminal positif dari sumber tegangan, ya kan ada arus ke sini. Dan karena seri, maka baik resistor R1 maupun resistor R2 itu akan dilewati oleh arus yang sama. Nah, dibaca nanti di sini kan akan muncul beda potensial atau tegangan, misalkan P1. Nah, arusnya kan dari kiri ke kanan di sini kan ya. Jadi di sini akan memiliki potensial lebih tinggi, ini lebih rendah. Demikian pula di sini jadi V2 ya, dengan potensial lebih tinggi di sebelah kiri, ini sebelah kanan. Nah, kalau kemudian kita terapkan hukum tegangan Kirchhoff ya, KVL ya, maka kan jumlah tegangan dalam satu loop akan sama dengan 0. Berarti kalau kita mulai dari titik ini nih, ke sini ketemu negatif V dulu ya, minus V, kemudian plus V1, dan berikutnya plus V2. Dan kalau kemudian kita hubungkan dengan hukum Ohm, ya, dari hukum Ohm, untuk resistansi yang konstan, maka kita dapatkan V sama dengan R kali I kan ya. Berarti di sini V1 adalah I dikalikan R1. Ya. Ini berarti min V tetap, di sumbernya, plus ini adalah I dikalikan dengan R1, ini adalah I dikalikan dengan R2, sama dengan 0. Atau kita boleh tuliskan I dikalikan dengan R1 plus R2, sama dengan, ini kita pindahkan V-nya, V gitu kan ya. Sehingga dapatlah I-nya sama dengan V dibagi dengan R1 plus R2. Dan ini kalau kemudian kita kembali ke hukum Ohm ya, maka ini tidak lain suatu resistansi yang bisa diganti dengan resistansi ekivalen yang kita sebut dengan ekivalen seri RS gitu ya. Dengan RS ya, sama dengan R1 plus R2. Nah, dengan kata lain bahwa rangkaian ini ekivalen kalau kita ganti dengan rangkaian yang lebih sederhana yang terdiri dari sebuah resistor ekivalen RS
dan dihubungkan dengan sumber tegangan V. Nah, ya. Dan tentu harusnya tetap masih I sini ya. Oke, ini kalau dirangkai secara seri. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya ini rangkaian paralel ya. Nah, disebut rangkaian paralel itu kalau cabangnya, ya, resistornya ya, kedua terminal resistor saling bertemu. Jadi kalau misalkan saya punya sumber tegangannya di sini, saya gambarkan ini plus ini min V. Nah, seperti ini ya. Misalnya inilah R1, inilah R2. Nah, nanti dari sumber ini kan akan keluar arus, katakan ini arusnya, dan arus akan terbagi di sini ya, menjadi ke sini I1, ke sini adalah I2. Nah, karena dirangkai secara paralel, perhatikan bahwa node ini kan ini adalah node yang sama. Jadi baik R1 maupun R2 itu bertemu di node yang sama setiap terminalnya ya, seperti ini. Maka ini node yang sama ini node yang sama, maka beda potensialnya akan sama. Jadi kalau di sini beda potensialnya adalah V1, ini lebih tinggi ya potensialnya, ini lebih rendah. Ini plus, ini minus, ini V2 gitu. Maka V1 dengan V2 sama. Dan akan sama dengan V ya. Jadi V1 sama dengan V2 sama dengan V. Dan kalau kemudian kita terapkan KCL ya, coba kita terapkan KCL di node ini, nah kita perhatikan ada arus yang masuk adalah I, yang keluar adalah I1 dan I2. Jadi min I1 min I2 sama dengan 0. Lalu dari hukum Ohm, I1 berarti sama dengan V1 per R1 kan ya? Oke, jadi I, ini kita tulis, ini V1 per R1, min V2 per R2 sama dengan 0, sehingga dapatlah I sama dengan, ya bisa kita tulis I sama dengan, kita pindahkan V1-nya ke kanan, ini V1 per R1 dan V2 per R2. Namun karena V1 dan V2-nya sama, ini bisa kita tulis jadi gini, V per R1 ditambah dengan V dibagi dengan R2, atau boleh kita tulis V dikalikan dengan seper R1 plus seper R2. Nah, kemudian kalau kita pindahkan, berarti boleh kita tulis begini, I per V sama dengan seper R1 ditambah dengan seper R2. Nah, I per V, ya, atau V kan sama dengan I kali R, berarti ini sama dengan seper R ini. Jadi seper R ekivalen. Gitu. R ekivalen paralel. Gitu, ya. Jadi seper R1 tambah seper R2. Nah, kalau kita samakan, ini boleh kita tulis begini. Samakan penyebutnya, berarti ini adalah sorry, sebentar, ini seper RP yang ini, ya. Atau di sini dulu. Ini boleh kita tulis, samakan penyebutnya berarti R1 kali R2, maka ini berarti R1 ditambah dengan R2. Ya, karena R1 per R1 per R2, ini R2 per R2 kali R1. Sehingga kita akan dapatkan bahwa di sini R paralel sama dengan R2 kali R1 dibagi dengan R1 plus R2. Oke, jadi simpulannya bahwa kalau kita punya dua resistor yang dirangkai seri, maka kita bisa ganti dengan rangkaian ekivalen seperti ini sederhananya, jadi yang merupakan penjumlahan dari R1 dan R2 ya. Ini nilai dari resistor ekivalennya. Nah, demikian pula yang paralel ya, ini kita bisa ganti seperti ini juga sebetulnya, dengan RS kita ganti dengan RP gitu ya, R paralel. Maka kalau dua buah resistor dirangkai secara paralel, maka nilai resistansi penggantinya adalah perkaliannya dibagi dengan jumlahnya.
Ya, hasil kali dari kedua resistor dibagi dengan jumlahnya. Nah, ini tentu akan berlaku juga kalau misalkan lebih dari 2 ya. Nanti kalau ada 3, 4, 5 dan seterusnya, maka kalau dirangkai seri tinggal jumlahkan saja. Dan kalau dirangkai paralel, maka yang dijumlahkan yang ininya nih. 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/3 dan seterusnya. Oke. Baik, kita akan coba lihat sekarang ya contohnya ya. Misalnya saya punya oke ya. Misalnya ini titik A, ini titik B. Kan ini adalah 2 ohm, ini 3 ohm, ini 12 ohm. Misalkan ini adalah 4 ohm, 5 ohm, dan 3 ohm. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan resistansi ekivalen ya, antara titik A dan B. Baik. Nah, ini sudah kombinasi rangkaian seri dan paralel. Nah, untuk mendapatkan rangkaian atau resistansi ekivalen ini ya. Jadi nanti ini kan ekivalen nanti menjadi begini sebenarnya ujung-ujungnya ya. Nanti ini diharapkan ujungnya jadi begini. Nah, ini adalah titik A, ini adalah titik B, ini adalah R ekivalennya. Katakan RAB ya. Nah, ini yang kita cari ya. Nah, untuk melihat rangkaian atau resistansi ekivalen antara A dan B, nah, langkah pertama adalah coba kita berjalan dari A ke B, melewati jumlah resistansi atau resistor tersedikit. Jadi kalau kita gerak misalkan dari A ke sini, nah melewati 2 ohm, kemudian melewati 12 dan melewati 3, ini berarti ada 3 buah resistor yang kita lewati. Nah, sementara kalau misalkan kita melewati sini, nah ini melewati banyak. Sehingga bisa kita bayangkan sederhananya sekarang seandainya ini kita putus dulu nih. Ini kita hilangkan dulu sehingga nanti ujung-ujungnya akan ada 3 resistor yang dirangkai secara seri. Nah, oke, itu langkah pertama ya. Jadi ke sini dulu. Nah, terlihat berarti hasil akhirnya seri. Jadi ini RAB pada akhirnya nanti akan berupa serial dari 3 buah resistor. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa di titik ini di node ini ya. Ini kan kalau seandainya ini dilewati arus, ada arus di sini, maka di sini arus akan terbagi nih. Nah, ini bercabang ya di sini. Oke, arus akan bercabang, maka berarti resistor yang 12 ohm ini dengan resistor yang melewati cabang ini itu terangkai secara paralel. Nah, dan kalau kita perhatikan di sini bagian cabang yang selain 12 ini yang ini kan ini ada 3 buah resistor yang dirangkai seri. Jadi misalkan kalau ini kita beri tanda titik, misalkan ini adalah titik C, ini adalah titik D, ya, node C, node D, maka kita bisa mulai dari yang paling kanan ini. Perhatikan bahwa 4 ohm, 5 ohm, dan 3 ohm tersusun seri. Maka kita akan dapatkan R ekivalennya, maka R ekivalen serinya itu adalah tinggal jumlahkan saja kan ya. 4 ohm plus 5 ohm plus 3 ohm. Berarti 12 ohm. Nah, selanjutnya pada cabang CD ini kan yang tadi ya, ini
jadi paralel dengan 12 ya. Jika kalau misalkan kita gambarkan sekarang jadi begini ya rangkaiannya. Jadi antara titik C dengan titik D. Ke sini ada 12 ohm. Nah, sekarang yang ke kanan yang penggantinya nih, yang RS ini. Nah, ini. RS-nya ini adalah yang 12 ohm. Oke. Ini. Dan ini terangkai paralel kan ya? Oke. Jadi berikutnya berarti 12 ohm paralel ya. Paralel 12 ohm. Kita boleh dapatkan begini ya, bahwa bisa kita tulis sederhana 12 ohm paralel 12 ohm berarti tadi tinggalkan perkalian dibagi jumlahnya ya. Berarti 12 dikalikan dengan 12 dibagi dengan 12 ditambah dengan 12. Berarti 12 kali 12 per ini 24 ya. Oke. 12 bagi 24 adalah 1/2. 12 bagi 2 adalah 6. Perhatikan bahwa kalau seandainya kita punya dua resistor yang sama nih, ini kan bagi 2 ya. Jadi ternyata kalau resistornya sama tinggal dirangkai paralel maka tinggal nilai dari resistornya atau resistansinya dibagi dengan jumlah paralelnya. Ini resistansinya kan 12 ya. Ada 2 buah maka 12 dibagi dengan 2. Nah, ini biar lebih cepat suatu saat ya. Baik. Nah, dari sini kemudian ya berarti kita dapatkan rangkaiannya sekarang yang ini sudah kita ganti menjadi sebuah nih. Jadi ini A, kemudian ini 2 ohm ada titik C, kemudian di sini ada titik B, ini ada titik D. Nah, ini kan sudah diganti nih. Antara C dan D sudah kita dapatkan. Ya. Ini boleh kita tuliskan kalau mau lebih ini adalah RCD. Nah, ya. Dan ini adalah RCD yang 6 ohm. Ini kan rangkaiannya Pak seri. Jadi kita dapatkan bahwa R ekuivalennya RAB adalah berarti 2 ohm ditambah dengan 6 ohm ditambah dengan ini tadi 3 ohm ya. 3 ohm berarti sama dengan 11 ohm. Ya. Oke. Cara menghitung resistansi ya. Resistansi ekuivalen ya. Nah, tentu saja lain kali kita bisa bayangkan saja ya, tidak harus selalu kita gambarkan seperti itu, kita bisa bayangkan saja ya. Tetapi sebenarnya akan lebih yakin kalau seandainya misalkan kita bisa gunakan bantuan gambar ya. Oke, coba kita lihat contoh yang kedua. Nah, misalnya seperti ini, mirip dengan yang tadi lah ya. Oke ya, kan ini adalah titik A, ini adalah titik B. Misalnya semuanya sama lah, ini 5 ohm semua ya. 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm. Nah, ini 5 ohm,
5 ohm, 5 ohm. Kemudian ini misalnya juga 5 ohm lah ya. Ini adalah 5 ohm. Ya, kita akan lihat. Baik. Nah, bagaimana kalau misalkan dilihat dari sini? Kita tentukan ya, tentukan sama ya, RAB ya. Tentukan resistansi ekivalen antara titik A dan B. Baik. Nah, perhatikan bahwa di sini ada rangkaiannya ya. Ini ada tanda yang diberi tanda begini nih. Nah, kalau diberi tanda melengkung begini, ya persilangan dari dua ini artinya bahwa kedua ini tidak nyambung ini, ya. Jadi resistor yang 5 ohm yang ini ke sini dengan ini tidak bersentuhan ini, ya. Tapi kalau ini bersentuhan ini di node yang sama ini, ya, di node yang sama. Nah, bagaimana memecahkan ini? Kita harus perhatikan dulu node-nya ya. Jadi memang di dalam gambar ya rangkaiannya bisa atau geometrinya bisa macam-macam ya gambarnya ya. Atau topologinya bisa macam-macam. Tetapi kalau kita perhatikan di sini untuk yang titik-titik ini nih, ini tersambung oleh kawat tanpa resistansi. Maka ini merupakan node yang sama ini. Ini adalah node yang sama. Jadi yang ini bisa kita bayangkan bahwa yang 5 ohm ini sebenarnya ini berada di node yang ini, dan yang ujung 5 ohm yang satu lagi ini berada di node yang ini atau di titik yang ini. Ini node yang sama, sehingga bisa kita ubah gambarnya ya. Jadi ubah dulu gambarnya, supaya bisa kita inikan ya, kita lihat mana yang seri, mana yang paralel ya. Jadi kalau misalkan ini ada 5 ohm, ke sini ada 5 ohm, ini ada 5 ohm. Nah, sekarang yang 5 ohm yang ini nih, nah ini sebenarnya dengan ini paralel ya. Jadi berada di titik yang di ini yang sama gitu. Oke. Nih. Kemudian nah ini ada 5 ohm sini, ini 5 ohm sini. Lalu yang ini 5 ohm ini dengan yang 5 ohm ini itu juga paralel. Jadi begini. Nah. Barulah kita dapatkan ini berarti yang terakhir ini 5 dengan 5 ini ya. Nah, jadi ini adalah model lain ya, gambar lain yang sama sebenarnya dengan yang di atas ya. 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm, ini 5 ohm ya. Ini 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm. Baik, jadi seperti ini akhirnya. Sehingga kita bisa lihat di sini ya, bahwa kembali kalau kita jalan-jalan dari A ke B melewati 3 buah ini. Nah, yang ini berarti ada beberapa yang bisa kita sederhanakan dulu. Karena ini dengan adalah paralel, kita bisa ganti dengan sebuah saja. Oke, jadi ini kita ganti dengan sebuah yang paralel. Ini juga paralel. Jadi boleh kita ganti dulu, ya. Jadi ingat bahwa 5 ohm, 5 ohm paralel 5 ohm sama saja dengan tinggal 5 dibagi 2 kan ya, atau 2,5 ya. Baik, sehingga ini kita bisa ini kan ya, kita bisa sederhanakan. Nah sekarang rangkaiannya berarti ini kita sederhanakan ulang gambarnya supaya terlihat dengan ini. Yang saya ubah ini 5 ohm ya, di titik A. Kemudian di sini ada 5 ohm. B. Nah sekarang yang ini sudah diganti nih. Nah yang ini ya, jadi 2,5 ya.
Oke, ini 5 ohm. Kemudian yang ini tetap nih 5 ohm dan yang satu lagi ini sudah diganti dengan yang ini. Sama ya, kemudian jadi 2,5 ohm ya. 2,5 ohm. Barulah yang ini masih ada nih 5 dan 5. Nah, yang cabang sini 5 dan 5 ini karena ini serial ya. Jadi bisa kita langsung ganti ya. Berarti kita ganti dengan, jadi yang ini kita ganti. Nah, ini seri ya. Dengan ini. Nah, ya ini 5 ditambah 5. Karena seri ya. Berarti 10 ohm. Baik, sehingga kita lihat dari sini berarti yang ini harus kita sederhanakan dulu. Nah, berarti ini apa? Tadi kan lewat sini ya, sederhananya 3 saja. Jadi akan seri pada hasil akhirnya. Berarti yang ini kita ubah dulu. Nah, namun yang ini itu bisa kita lihat bahwa 5 dengan yang 2 ini kan seri. Namun yang 2 ini kan paralel. Ini dengan paralel ya. Berarti kita bisa dapatkan bahwa apa namanya? Kita mulai dari yang ini dulu ya. Kita ganti yang ini dulu. Oke, ini kita ganti nih. Nah, ini kita ganti. Berapa ini? Karena seri ya paralel ya. Oke. Berarti kita bisa lihat bahwa 2,5 ohm paralel dengan 10 ohm. Berarti perkalian bagi jumlah ya, berarti 2,5 dikalikan dengan 10 dibagi dengan berapa? 2,5 ditambah dengan 10 ya, tadi rumusnya ya. Berarti 25 dibagi dengan 12,5, berarti 2 ohm. Ya. 2 ohm. 25 dibagi dengan 12,5, 2 ya. Baru yang ini dengan 5 seri kan ya? Berarti 5 ohm berikutnya ditambah dengan 2,5 ohm paralel 10 ohm. Berarti sama saja dengan 5 ditambah dengan 2, yakni 7 ohm. Ini jadi 7 ya. Nah, sekarang yang 7 ini jadi sebuah tadi yang 7 ya, diparalel dengan ini kan ya. Berarti yang 7 ohm berikutnya, satu saja ininya langsung ya. Berarti yang 7 ohm sekarang paralel dengan 2,5 ya. 2,5 ohm. Berarti sama dengan apa? Perkalian. Berarti 7 dikalikan dengan 2,5 dibagi jumlah ya. 7 ditambah dengan 2,5. 7 kali 2,5 berapa? 17,5 ya, 17,5 ya. 17,5 dibagi dengan 9,5. Nah, ini berapa nih? Ya, angkanya mesti harus dikotret ini ya, karena tidak bisa ini dengan langsung. Oke, 17,5 dibagi dengan 9,5 ya. Ini ya, coba kalian hitung ya, kira-kira 1,8 ya. 1,84. Oke. Nah, barulah karena berarti ini sekarang yang ini kan tadi 7 ya, paralel dengan 2,5. Nah, dengan 5 dan 5 ini berarti seri. Jadi kita akan dapatkan bahwa R antara AB adalah yang 5 ohm ya. 5 ohm. Kemudian karena seri berarti plus yang ini tadi 1,84 plus 5 ohm ya. Berarti hasil akhirnya adalah 11, ya ini kan 10 ya, tambah ini 11,84 ohm. Oke. Baik, jadi ini masih baru contoh bagaimana cara menghitung rangkaian hambatan tersusun secara kombinasi dalam hal ini ya, seri dan paralel. Dengan dasar bahwa kalau seri tinggal tambahkan, nah kalau paralel kalau cuma 2 resistor maka langsung saja hasil kali dibagi dengan jumlahnya. Ya. Nah, sebenarnya bahwa
resistor tersusun secara seri. Kalau kita perhatikan dari penurunannya awalnya, itu merupakan pembagi tegangan. Dan kalau resistor dirangkai secara paralel, itu berfungsi sebagai pembagi arus. Nah, terkait dengan pembagi tegangan dan pembagi arus, nah bagaimana cara menghitungnya, kita akan lihat pada video yang akan datang. Ya. Jadi bagaimana fungsi dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Baik, sementara sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.